Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Mahfud dari Prodi Pendidikan Bimbingan Konseling S3, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang memiliki tema berkaitan dengan pencegahan perilaku kekerasan di sekolah melalui peningkatan karakter fairness yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun beberapa substansi yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, bahwa fenomena kekerasan yang terjadi di antara siswa di sekolah memiliki banyak bentuk, dan media yang digunakan juga semakin berkembang. Ini merupakan salah satu bentuk dari efek perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini berkembang di dunia maupun di lingkungan anak-anak khususnya. Maka oleh sebab itu, perilaku kekerasan juga memberikan bentuk yang cukup beragam seiring berkembangnya zaman, baik itu kekerasan secara langsung maupun kekerasan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kekerasan tidak langsung artinya kekerasan melalui media atau ada perantaranya, seperti itu. Nah, bentuk kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi ternyata bentuk kekerasan juga dapat dikategorikan ketika seseorang melontarkan perkataan atau kalimat-kalimat yang mampu menyinggung atau membuat orang lain merasa tersakiti, seperti itu. Dan oleh sebab itu, maka ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi guru bimbingan konseling di sekolah, mengingat perilaku kekerasan yang terjadi antara siswa memiliki sebuah dampak yang cukup signifikan, terutama bagi proses perkembangan psikologis anak. Pengalaman yang tidak menyenangkan selama masa pendidikan di sekolah juga akan mempengaruhi prestasi sekolah. Kenapa? Karena perilaku kekerasan yang dialami oleh siswa yang menjadi korban dari perilaku tersebut, maka akan memberikan atau dampak seperti kognitif yang tidak bisa konsentrasi dalam proses pembelajaran. Selain itu juga akan mempengaruhi cara individu tersebut dalam membentuk sebuah komunitas atau lingkungan sosial yang sehat dan baik, seperti itu. Maka oleh sebab itu, mengingat dampak yang cukup memprihatinkan dari perilaku kekerasan itu sendiri bagi si korban maupun bagi si pelaku, akan menjadi sebuah PR besar bagi guru bimbingan konseling untuk menciptakan sebuah strategi yang cukup efektif. Strategi ini dikatakan efektif apabila tidak hanya menyasar kepada si pelaku saja, tapi juga diharapkan mampu menjangkau pada ranah korban. Jadi, karena perilaku kekerasan yang terjadi di antara siswa itu tidak hanya terjadi karena ada perilakunya, tapi juga ada pembiaran dari lingkungan, serta ketidakpedulian dari para pendidik mengakibatkan perilaku kekerasan ini semacam sebuah siklus atau mata rantai yang tidak pernah putus. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa korban perilaku kekerasan akan menjadikan strategi perilaku kekerasan untuk dapat diterima di lingkungan sosialnya yang baru. Sehingga para korban perilaku kekerasan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan. Dan para pelaku kekerasan yang saat ini terjadi juga sebagian besar memiliki pengalaman pernah mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang dekat dengan individu atau siswa tersebut. Maka oleh sebab itu perlu adanya sebuah strategi yang mampu mencakup keseluruhan dari mata rantai perilaku kekerasan itu. Maka saat ini beberapa penelitian menawarkan untuk bagaimana membuat strategi layanan konseling yang bisa bernuansa dengan nilai budaya. Kenapa perlu adanya nilai budaya? Karena nilai budaya merupakan salah satu identitas atau jati diri yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat dalam diri kita dan akan memberikan corak dalam bentuk perilaku. Sehingga nilai budaya ini penting untuk dilibatkan manakala konselor atau guru BK di sekolah
akan membentuk sebuah strategi layanan konseling yang nantinya bisa diterima oleh seluruh kalangan. Nah, strategi yang ditawarkan di sini adalah strategi konseling ISO Trimorogo. Maksudnya adalah strategi konseling ini merupakan sebuah kepanjangan dari konseling integratif social justice Tridharma Mangkunegara atau nilai budaya Mangkunegara yang diinternalisasikan dalam proses layanan konseling. Kenapa? Karena dalam nilai Mangkunegara kita akan diajarkan untuk memahami diri sendiri, terus kemudian memahami orang lain, dan memahami konsep keadilan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa ucapan mereka bisa menyakiti orang lain, atau ucapan yang mereka lontarkan itu ternyata bisa menyinggung perasaan orang lain, sehingga perlu adanya pemahaman bahwa manakala kita mengatakan sebuah kalimat atau memunculkan sebuah perilaku, perlu diperhatikan apakah perilaku itu baik tidak hanya menurut dirinya sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Maka oleh sebab itu, hal ini menjadikan sebuah tanda tanya besar dalam penelitian ini, bagaimana nantinya karakter fairness atau karakter keadilan yang bisa dimunculkan dalam konseling ISO Trimorogo itu bisa mencegah perilaku kekerasan dan juga bisa meningkatkan self esteem atau harga diri dari para korban, sehingga mereka mampu bersikap dengan baik atau dengan tepat manakala mereka mendapati sebuah lingkungan yang cukup menekan atau lingkungan yang tidak adil, seperti itu, yang mengarah kepada perilaku kekerasan. Dalam penelitian ini, karakter fairness menjadi variabel mediator yang nantinya akan diuji apakah konseling Trimorogo itu nantinya bisa menjadi sebuah layanan atau strategi layanan yang cukup efektif untuk langsung mengurangi perilaku kekerasan, atau konseling ISO Trimorogo ini mengurangi perilaku kekerasan melalui pengembangan karakter fairness. Mana yang lebih efektif itu akan diuji dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain uji mediasi yang dilakukan dalam setting penelitian eksperimen. Subjek yang dilibatkan adalah 120 siswa SMA yang tersebar di beberapa sekolah, baik itu swasta maupun sekolah negeri yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Alat ukur yang digunakan ada dua. Yang pertama ada berkaitan dengan alat ukur kecenderungan perilaku agresif pada siswa atau perilaku kekerasan pada siswa. Dan kemudian yang kedua adalah alat ukur berkaitan dengan karakter fairness yang dimiliki oleh siswa. Alat ukur ini akan diberikan kepada siswa dua kali. Yang pertama adalah diberikan untuk mengetahui bagaimana tingkat karakter fairness dan kecenderungan perilaku kekerasan pada siswa sebelum mendapatkan treatment dari guru BK. Dan kemudian akan diulangi kembali setelah mendapatkan treatment dari guru BK, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dampak dari konseling ISO Trimorogo ini mampu memberikan perubahan cukup signifikan terhadap kecenderungan perilaku agresif pada siswa, itu secara langsung atau lewat mediator, yakni berupa karakter fairness. Artinya apakah karakter fairness ini bisa menjadi sebuah mediator untuk mengurangi kecenderungan perilaku agresivitas pada siswa, maka akan digunakan teknik analisis bootstrapping dengan 5.000 kali less sampling dengan taruhan kesalahan 5% atau p-value-nya kurang dari 0,05, seperti itu. Dan hasil yang didapatkan setelah perlakuan bisa dilihat bahwa ini merupakan tabel analisis atau hasil tabulasi silang dari siswa yang telah mengikuti layanan konseling. Jadi subjeknya tadi ada 120 siswa, di mana 120 itu dibagi menjadi dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Eksperimen dilambangkan dengan E dan kelompok kontrol dilambangkan dengan huruf K, seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa perubahan sebelum dan setelah
diberikan perlakuan. Pada kelompok eksperimen, perlakuan yang diberikan oleh peneliti berupa konseling isotrimorogo, sedangkan siswa yang berada dalam kelompok kontrol itu diberikan konseling konvensional atau konseling yang biasa digunakan oleh guru BK yang ada di sekolah. Keduanya memang memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap perkembangan karakter fairness dan pengurangan perilaku agresivitas atau perilaku kekerasan siswa di sekolah. Akan tetapi dampak lebih signifikannya terlihat pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jika kita lihat dari total keseluruhan perubahan siswa dari mulai sebelum dan setelah pemberian treatment. Hasilnya diperlihatkan bahwa konseling isotrimorogo di sini dilambangkan dalam huruf C, karakter fairness dilambangkan dengan huruf F, dan perilaku kekerasan dilambangkan dengan huruf VB. Nah, di situ konseling isotrimorogo ternyata memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan karakter fairness sebesar 4,026 dan dampak secara langsung terhadap pengurangan perilaku kekerasan pada siswa sebesar 9,027. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya konseling isotrimorogo itu cukup efektif, baik itu memberikan dampak secara langsung terhadap pengurangan perilaku agresivitas siswa di sekolah maupun perkembangan karakter fairness pada siswa SMA seperti itu. Nah, akan tetapi karakter fairness terhadap perkembangan pengurangan perilaku kekerasan di sekolah ternyata memiliki hubungan yang cukup signifikan. Hubungan ini berupa hubungan negatif, di mana ketika karakter fairness itu meningkat, maka akan mengurangi perilaku kecenderungan kekerasan pada siswa di sekolah. Begitu juga sebaliknya, jika karakter fairness-nya turun, maka kecenderungan perilaku kekerasan siswa di sekolah juga semakin meningkat. Dengan total C-action atau dampak mediasi yang diberikan oleh karakter fairness dalam mengurangi perilaku kekerasan sebesar 14,928. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konselor atau guru BK yang ada di sekolah ingin mengurangi perilaku kekerasan pada siswa, akan lebih efektif jika dikembangkan terlebih dahulu karakter fairness pada diri siswa, sehingga pengurangan perilaku kekerasan pada siswa dapat berkurang secara signifikan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang melengkapi bahwa perilaku kekerasan akan terus muncul selama kita hanya berfokus kepada salah satu aspek saja. Artinya hanya pada pelaku atau korban saja. Sedangkan untuk untuk mengurangi perilaku kekerasan yang ada di sekolah, perlu adanya strategi khusus yang mampu menjangkau ke setiap aspek dalam mata rantai perilaku kekerasan terhadap siswa di sekolah. Hal ini juga menjadi sebuah PR bersama, dan hasil penemuan yang bisa kita aplikasikan secara bersama bagaimana pelibatan nilai budaya yang ada di lingkungan itu merupakan sebuah hal yang penting yang harus diingatkan kembali kepada para peserta didik maupun kepada para pendidik untuk terus ingat dan tidak lupa terhadap nilai budaya leluhur yang sudah baik untuk dimunculkan dan ditanamkan kepada diri kita pribadi maupun kepada anak-anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para akademisi dan terutama untuk penelitian selanjutnya agar bisa menjadi sebuah kajian untuk bisa meneliti lebih dalam lagi bagaimana konseling dengan budaya, dengan penanaman nilai budaya mungkin bisa diaplikasikan dalam setting tingkat SMP atau di perguruan tinggi. Itu menjadi semacam PR bersama nanti untuk penelitian selanjutnya. Dan ini juga menjadi sebuah penemuan yang bisa diaplikasikan oleh para praktisi yang ada di sekolah, bagaimana nantinya bisa melaksanakan sebuah layanan konseling dengan cukup efektif, khususnya pada sasaran untuk pengurangan perilaku kekerasan di kalangan siswa di sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.